Dongeng anak Pinocchio. Dongeng anak Pinocchio ini merupakan sebuah dongeng yang populer di Italia. Dongeng ini bermula dari seorang tukang kayu bernama Geppetto. Geppetto hidup di rumah sederhananya sendiri. Ia adalah seorang tukang kayu yang suka sekali membuat berbagai barang dari kayu. Di dalam rumahnya pun terdapat berbagai benda terbuat dari kayu. Suatu hari Geppetto yang ingin memiliki seorang anak laki-laki membuat boneka dari kayu. Boneka tersebut pun tampak seperti nyata dan ia memberi nama boneka tersebut dengan nama Pinocchio. Setelah selesai membuat boneka kayu dan memberinya nama, Geppetto tertidur. Ketika Geppetto sedang tertidur, peri biru datang padanya dan berbisik. Disinilah dongeng anak Pinocchio bermula. Peri tersebut membisikkan pada Pinocchio, "Wahai boneka kayu, aku akan memberimu kehidupan. Kamu akan menjadi nyata. Abrakadabra." Peri juga berbisik pada Geppetto yang sedang tertidur, "Wahai Geppetto yang baik, kau selalu berbuat baik dan membahagiakan banyak orang dengan karyamu. Sekarang, aku akan memberi kehidupan pada Pinocchio kesayanganmu." Pinocchio pun hidup dan menjadi seorang anak laki-laki sesuai yang diinginkan Geppetto. Pinocchio yang senang. Ia berteriak, "Aku bisa bicara. Lihat aku bisa berjalan juga." Mendengar ada yang berisik, Geppetto terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, Geppetto sangat kaget karena ada anak laki-laki di rumahnya. Geppetto sadar bahwa anak laki-laki itu adalah boneka kayu yang dibuatnya karena pakaian dan wajahnya sangat mirip. Pinocchio pun mengiyakan tebakan Geppetto tersebut. "Oh Tuhan, boneka kayuku hidup. Terima kasih Tuhan," ungkap Geppetto sembari memeluk Pinocchio. Geppetto pun menyekolahkan Pinocchio. Pinocchio dibelikan seragam dan buku. Ia pergi ke sekolah dengan semangat. Namun sebelum sampai di sekolah, Pinocchio bertemu seorang anak laki-laki seusianya dan bertanya, "Hai, kemana kau akan membawa uang sebanyak itu?" tanya anak laki-laki itu. Pinocchio pun menjawab, "Aku akan membeli seragam dan buku di sekolah." Anak laki-laki itu memberi ide bahwa dibandingkan dipakai membeli seragam dan buku, lebih baik uangnya dipakai untuk membeli permen karena rasanya sangat enak. Pinocchio yang penasaran dengan permen pun membeli permen dengan uang yang dibawanya. Di toko permen, pelayan bertanya kepada Pinocchio, "Hai anak muda, apakah semua uang ini untuk membeli permen?" Pinocchio menjawab, "Iya, aku disuruh ayahku agar uang ini dipakai membeli permen semuanya." Pinocchio berbohong pada saat itu. Tiba-tiba hidungnya bertambah panjang. Ketika keluar dari toko, anak laki-laki yang tadi menyuruhnya menggunakan uang yang dibawa untuk membeli permen mencuri semua permen yang dibeli oleh Pinocchio. Pinocchio kecewa tapi melanjutkan perjalanan. Di jalan, ia bertemu dengan seekor belalang. Belalang itu tahu Pinocchio membeli permen dan menanyakan kemana permen yang tadi ia beli. Pinocchio kembali berbohong dan menjawab, "Tidak ada. Aku tidak membelinya." Karena sudah berbohong, hidung Pinocchio pun kembali memanjang beberapa sentimeter. Meski kesal karena permennya dicuri, Pinocchio tetap melanjutkan perjalanan. Ia akan pergi ke sekolah sesuai permintaan Geppetto. Ada sisa uang di kantongnya dan akan ia pakai membeli buku. Namun di jalan, ia bertemu dengan seekor kucing dan serigala.
Mereka menawarkan tiket pertunjukan kepada Pinocchio. "Hei, kami punya tiket untuk pertunjukan boneka. Harganya hanya 5 koin saja loh. Apa kamu tidak ingin menonton pertunjukan boneka?" Pinocchio yang tertarik dengan tawaran tersebut membeli tiket pertunjukan dengan sisa koin yang dibawa. Hanya saja sesampainya di arena pertunjukan ternyata tiket yang Pinocchio beli adalah tiket palsu. Pinocchio yang sangat ingin menonton pertunjukan boneka tentu saja menangis karenanya. Pinocchio yang sedang menangis dan bersedih itu pun dilihat oleh Stromboli yang merupakan pemilik pertunjukan boneka. Stromboli yang menyadari Pinocchio berbeda pun mengajaknya masuk. Pinocchio ditawarkan untuk menjadi artis pertunjukan tersebut. Pinocchio yang polos langsung mengiyakan tawaran tersebut. Pertunjukan pun dimulai. Awalnya pertunjukan berlangsung lancar hingga kemudian hidung Pinocchio tersangkut tali boneka lain yang terbentang. Semua penonton tentu saja tertawa karena mengira hal tersebut adalah bagian dari pertunjukan. Namun Pinocchio menangis karenanya. Ia pun meminta kepada Stromboli untuk memulangkannya. Namun Stromboli tidak mau memulangkan Pinocchio. Ia berkata, "Tidak, kamu sekarang milikku. Jadi kamu harus tetap di sini." Belalang yang tahu kesulitan Pinocchio menawarkan bantuan. "Sekarang kamu lihat kan bagaimana dunia memperlakukanmu. Coba kamu berangkat ke sekolah seperti keinginan Geppetto. Kamu tidak akan dikurung dan diperlakukan seperti ini," ungkap belalang. Pinocchio pun menangis dan meminta tolong kepada belalang agar bisa menyampaikan kepada Geppetto bahwa dirinya sedang kesulitan. Belalang pun bergegas. Geppetto yang tahu Pinocchio dalam kesulitan pun akhirnya berangkat ke tempat pertunjukan dan menjemput Pinocchio. Pinocchio pun berhasil dibawa pulang meski dengan susah payah dan perdebatan. Di rumah, Geppetto menasehati Pinocchio, "Kamu tahu tidak seperti apa dunia luar. Karena itu, ayah menginginkan kamu sekolah. Tapi kamu malah menyalahgunakan kepercayaanku Pinocchio. Sekarang lihat, hidungmu sepanjang apa. Kalau kamu berbohong, hidung kamu akan semakin panjang dan kamu akan mendapat kesulitan. Jadi jangan berbohong lagi ya." Pinocchio mengangguk tanda akan mematuhi perintah dan nasihat Geppetto. Ayahnya, Pinocchio pun berjanji akan bersekolah dengan rajin dan tidak akan berbohong lagi. Pesan moral dongeng anak Pinocchio. Pesan moral dari dongeng ini adalah bahwa seorang anak harus menuruti pesan kebaikan dari orang tua dan jangan pernah berbohong kepada siapapun karena berbohong adalah tindakan yang tidak terpuji. Selain itu, berbohong juga dapat membuat diri kita mendapatkan kesulitan atau karma buruk.